Mengenalkan nama saya Fathul Almizara dengan PM2435103343. Kali ini saya akan belajar mandiri mengenai front-end framework dari mata kuliah pemrograman web. Mungkin video kali ini akan singkat, dikarenakan saya belum ada aplikasi Node.js. Untuk video berikutnya mungkin kita dapat mempelajari dengan lebih detail lagi dengan aplikasi Node.js-nya. Introduction to Front-end Integration with Node.js. Sebentar, kita translate dulu. Pengantar integrasi frontend dengan Node.js. Node.js menyediakan fondasi backend yang terintegrasi dengan kerangka kerja frontend JavaScript modern yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi full stack hanya dalam ekosistem JavaScript. Pendekatan ini menawarkan beberapa keunggulan. Yang pertama itu ada bahasa terpadu yang menggunakan bahasa JavaScript atau TypeScript di seluruh tumpukan teknologi. Yang kedua itu berbagi kode. Berbagi validasi, tipe data, dan utilitas frontend dan backend. Ketiga itu ada pengalaman pengembang, alat dan manajemen paket yang konsisten dengan NPM atau Yarn. Selanjutnya performa, transfer data yang efisien dengan JSON dan protokol modern. Selanjutnya itu ada ekosistem, akses ke koleksi paket yang luas untuk frontend dan backend. Jadi kita masuk ke dalam pola integrasi umum. Yang pertama itu ada arsitektur API first. Backend Node.js mengekspos API RESTful atau GraphQL yang digunakan oleh aplikasi frontend terpisah. Untuk request JSON ID dengan ID 1 dengan name product. Selanjutnya ada rendering sisi server atau SSR. Node.js merender halaman awal di server untuk SSO performa yang lebih baik. Spec export async function get server side props constant rest sama dengan wait fetch linknya bisa return JSON. Selanjutnya ada micro frontend. Berbagai aplikasi frontend terintegrasi ke dalam pengalaman yang terpadu. New Model Federation plugin name app1 file name remote entry expose komponen dan komponen. Node.js dengan React. React adalah pustaka JavaScript deklaratif, efisien, dan fleksibel untuk membangun termuka pengguna. Hal ini memungkinkan pengembang untuk membuat komponen UI yang dapat digunakan kembali dan memperbarui serta merender komponen tersebut secara efisien ketika data dirubah. Mengapa menggunakan React dengan Node.js? Yang pertama itu ada arsitektur yang berbasis komponen. Membangun komponen-komponen terenkapsulasi yang mengelola statusnya sendiri. Selanjutnya ada virtual DOM, pembaruan dan rendering yang efisien. Selanjutnya ekosistem yang kaya, komunitas besar, dan ekosistem paket yang luas. Dan selanjutnya ada alat pengembang, alat debugging dan pengembangan yang sangat baik. Selanjutnya membangun aplikasi React dengan backend Node.js. Yang pertama itu kita membuat aplikasi React atau frontend dengan cara npx create react app my app cd my app npm start. Kedua itu kita menyiapkan backend Node.js mkdir make directory backend change directory backend npm Scores Express. Selanjutnya kita di sini ada contoh API Node.js dengan frontend React. Constant Express require Express, constant course requires course, constant app Express, console log server running on port 880. Import is state is effect function app constant data is state true.
host API data dan data loading, data message. Selanjutnya Node.js dengan Angular. Angular adalah platform yang kerangka kerja komprehensif untuk membangun aplikasi satu halaman yang platform ini menjadi selain HTTP dan banyak lagi, menjadikan pilihan yang tepat untuk aplikasi perusahaan. Selanjutnya ada fitur utama Angular Node.js. Dukungan yang pertama itu ada dukungan TypeScript. Dibangun dengan TypeScript untuk alat bantu dan keamanan tipe yang lebih baik. Selanjutnya ada injeksi dan dependensi, sistem di bawaan untuk pengorganisasian komponen yang lebih baik. Arsitektur modular, terorganisasi ke dalam modul komponen dan layanan. Integrasi RxJS, pemrograman reaktif yang ampuh dengan observable. Selanjutnya yang terakhir itu ada Angular CLI, antarmuka baris perintah untuk membuatan proyek dan alat bantu pembangunan. Cara menginstal Angular backend Node.js itu menggunakan npm install Angular CLI. Selanjutnya kita buat proyek Angular baru, ng new Angular dan directory Angular Node.js app. Gunakan routing flag untuk menyediakan proyek baru. Selanjutnya ada contoh API Node.js dengan frontend Angular. Const express require express const scores constant app use scores API user ID 1 dan 2 console log server running on port 880. Import injectable from Angular core HTTP client interface user ID number name string export user service constructor private get user observable API. Selanjutnya kita masuk ke dalam Node.js dengan Vue.js. Vue.js merupakan kerangka kerja JavaScript yang progresif, mudah dipahami, dan kinerja tinggi untuk membangun antarmuka pengguna. Platform ini menawarkan kurva pembelajaran yang mudah dan arsitektur yang fleksibel, menjadikan pilihan yang sangat baik untuk proyek kecil maupun aplikasi skala besar bila dikombinasikan dengan backend Node.js. Mengapa memilih Vue.js dengan Node.js? Yang pertama itu kerangka kerja yang progresif. Berkembang dari pustaka menjadi kerangka kerja berfitur lengkap. Pengikatan data reaktif, pengikatan data dua arah sederhana dan intuitif, berbasis komponen. Membangun komponen yang terenkripsi dan dapat digunakan kembali. Vue CLI, antarmuka baris perintah yang mampu untuk membuat kerangka proyek. Dan Vuex, manajemen state terpusat untuk aplikasi kompleks. Untuk cara menginstalnya, npm install Vue CLI create directory Vue Node.js app. Selanjutnya ada contoh API Node.js dengan frontend Vue.js, kurang lebih sama. Spec and express course dengan price 29. Template div product and keys, scriptnya local div product. Selanjutnya ada Node.js dengan Svelte. Svelte adalah pendekatan revolusioner untuk membangun antarmuka pengguna yang mengkompilasi kode Anda menjadi JavaScript murni yang sangat efisien saat pembuatan, alih-alih menginterpretasikan kode aplikasi Anda pada saat runtime. Hal ini menghasilkan ukuran bundel yang lebih kecil dan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kerangka kerja tradisional. Mengapa memilih Svelte dengan Node.js? Yang pertama itu tanpa virtual DOM, dikompilasi menjadi JavaScript murni untuk performa yang lebih baik. Selanjutnya ada ukuran bundle yang lebih kecil, tidak ada runtime framework yang perlu dikirim ke browser. Selanjutnya kode yang lebih sederhana, lebih memilih kode berulang dibandingkan kerangka kerja tradisional. Selanjutnya reaktif yang default, pembuaran otomatis tanpa manajemen status yang rumit. Dan yang terakhir itu CSS terbatas, gaya yang cakupannya terbatas pada komponen tanpa CSS in JS.
Cara menginstalnya npx degit svelte.js template svelte.js node app pm install npm install svelte app data node run dev. Contohnya seperti ini. Mount from svelte localhost to do check each. Selanjutnya ada praktik terbaik untuk Node.js dengan kerangka kerja frontend. Nomor satu itu ada struktur dan organisasi proyek. Monorepo versus full repo. Untuk monorepo sendiri, satu repository tunggal untuk frontend dan backend. Selanjutnya itu ada polyrepo, repository terpisah dengan kontrak API yang jelas. Struktur yang direkomendasikan itu project, backend, source, package, JSON, frontend, kerangka kerja frontend, source, dan package JSON. Selanjutnya itu desain dan komunikasi API. Praktik terbaik API RESTful. Gunakan metode HTTP yang tepat seperti get, post, put, dan delete. Kembalikan kode status yang sesuai. Terapkan format respon yang konsisten dan berikan versi pada API Anda. Misalnya API v1 dan seterusnya. Komunikasi waktu nyata, sisi server dengan soket I/O. ION connection socket emit message selamat datang. Message. Selanjutnya nomor 3 itu ada praktik terbaik keamanan. Middleware keamanan esensial. Pertama itu install paket yang dibutuhkan. npm install helmet course express thread limit express mongo sanitas xss clean hpp. Selanjutnya pengaturan keamanan dasar app.use helmet, app.use course origin process.end frontend url, app.use for express json limit 10 KB, app.use mongo sanitize, app.use css. Selanjutnya optimalisasi kinerja. Pertama itu ada frontend, pemisahan kode dan pemuatan lambat atau lazy loading, optimasi gambar, analisis bundle, webpack bundle analyzer, petugas layanan untuk dukungan offline, dan backend. Terapkan caching Redis memcache, pengindeksan basis data dan optimasi query, pengumpulan koneksi, dan middleware kompresi. Yang kelima itu ada pengembangan dan implementasi. Konfigurasi lingkungan env example node underscore env development portnya 3000. Untuk URI nya your mongodb URI, JWT secretnya your JWT secret frontend URL HTTP localhost 3000. Nanti ada pipeline CI TCD. Ujian otomatis JS Cypress, Docker untuk kontainasi, penyebaran biru hijau, pemantauan, dan pencatatan. Mungkin segitu saja video singkat kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.